Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Saat ini Mimin ingin membagikan kembali alur cerita dari film Donghua, Legend of Martial Immortal, dan Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, like dan komen ya. Oh ya, jangan lupa aktifkan juga notifikasinya biar nggak ketinggalan video terbaru. Tanpa basa-basi berlama-lama selanjutnya, yuk kita langsung saja dengarkan cerita terbarunya. Episode 1356, Mata Abnormal. Susi terlalu bersemangat, kata-kata Huasu sedikit tidak jelas, karena dia ingin tahu terlalu banyak. Dia adalah orang yang bereinkarnasi, juga seorang istri dan ibu, keluarga yang baik, tetapi dihancurkan oleh invasi setan, reinkarnasi seperti mimpi, dan merekalah yang paling peduli untuk bangun. Sixue dan Siyu ada di Dachu. Mereka hidup dengan baik dan punya anak sendiri, kata Ye Chen, tidak lupa memberikan sapu tangan putih ke Huaxu. Siyue juga telah bereinkarnasi di sini. Semua surga dan 10.000 wilayah sekarang ada di Suanyu rumah Gu Xingji, untuk dia. Berbicara tentang ini, Ye Chen berhenti sejenak, dan sosok Hao Tian Xuanzhen tidak dapat menahan diri untuk muncul di benaknya, adapun dia. Suamimu tidak ada di Dachu, dan aku belum menemukannya. Terima kasih. Huasu menutup mulutnya dan menangis, kata-katanya tercekat, dan dia tidak bisa mengeluarkan suara. Air mata masih mengalir tak terbendung, mengaburkan matanya yang indah dan membasahi pipinya yang pedih. Hati Ye Chen sakit setelah melihatnya. Dachuying memiliki 90 juta jiwa, berapa banyak orang seperti dia yang seharusnya ada. Melihat Huasu seperti ini, Sang Guan Yuer tidak bisa menahan tangis. Sama seperti Huasu, dia juga memainkan berbagai peran di kehidupan sebelumnya. Setelah bereinkarnasi, dia merindukan kerabatnya. Pada titik tertentu, Huasu menyeka air matanya. Aku akan pergi ke rumah Suanyu Xingji untuk mencari Siyue. Senior, aku mengerti keadaan pikiranmu. Ye Chen menghentikan Huasu, tapi ada begitu banyak bidang bintang di antara sini, dan perjalanannya sangat jauh, bahkan seorang suci pun tidak akan berani melakukan perjalanan jauh, apalagi kamu, perjalanan sepanjang jalan sangat jauh. Berbahaya, junior ini tahu betul, jangan emosional. Aku merindukan mereka. Huasu tidak pergi pada akhirnya, tetapi air mata menggenang di matanya. Tidak akan terlalu lama, dia akan membawamu kembali ke kampung halamanmu bersama di tahun depan. Ye Chen tersenyum, selama periode ini, aku harap para senior bisa sedikit tenang. Bagi kami, waktu itu seperti sesaat. Aku mengerti. Huasu tersenyum dengan air mata, memandang Ye Chen, tatapan tajamnya dipenuhi dengan kebaikan seorang tetua. Terima kasih, Chen Ye, ayahmu akan sangat bahagia jika dia tahu. Aku bukan anaknya. Ye Chen tertawa kering. Bereinkarnasi di masa lalu dan sekarang, setelah 200 tahun, kamu masih tidak bisa memaafkan ayahmu. Huasu menatap Ye Chen dengan ekspresi bingung, cintanya hilang dari ibunya. Aku benar-benar bukan anaknya. Ye Chen menyentuh ujung hidungnya, aku telah menelan intisari putra bumi, dan darahku selaras dengan semua makhluk hidup, jadi cermin karma alam semesta yang mengukur hubungan darah akan cerah. Ini, Huasu tertegun. Dia tidak pernah mengira ada sesuatu yang tersembunyi tentang peristiwa masa lalu. Banyak kesalahpahaman disebabkan oleh kecelakaan, sehingga Hao Tian Xuanzhen meninggal dengan penyesalan. Ini benar-benar. Sang Guan Yuer menggaruk kepala kecilnya, ekspresinya menjadi sangat aneh. Maaf, saya tidak tahu sampai nanti. Kata-kata Ye Chen penuh dengan permintaan maaf, baik untuk Huasu maupun Hao Tian Xuanzhen. Jika Hao Tian Xuanzhen mengetahui hal ini, dia tidak tahu bagaimana perasaannya. Meski begitu, dia akan tetap memperlakukanmu sebagai seorang anak. Huasu tersenyum dan menyadari dari keterkejutannya bahwa tidak masalah apakah mereka benar atau tidak, yang penting mereka masih hidup. Saudari Siyue juga tahu bahwa kalian berdua tidak memiliki hubungan darah. Sang Guan Yuer berkedip, bukan hanya dia, tetapi Huasu juga menatap Ye Chen. Bagaimana mungkin mereka tidak mengetahui kasih sayang Hao Tian Siyue untuk Ye Chen? Tentu saja aku tahu. Melihat mata Sang Guan Yuer dan Huasu tidak normal, Ye Chen batuk kering. Dia seharusnya sangat bahagia. Huasu tersenyum. Tidak buruk. Ye Chen menyentuh ujung hidungnya lagi, dan ekspresi Hao Tian Siyue pada saat itu tanpa sadar muncul di benaknya, dan dia berkata dengan gembira bahwa dia hampir tidur dengannya di lubang hitam. Apakah kalian berdua sudah tidur? Saat Ye Chen merenung, Sang Guan Yuer mulai berkedip lagi. Singkatnya, ekspresi Ye Chen sangat bagus ketika dia bertanya, dan ekspresi Huasu sangat bagus ketika dia mendengarnya. Kamu gadis kecil, ibuku ada di sini, memalukan jika kamu tidak menganggapmu begitu belak-belakan, bukan? Dia
Susi menyadari bahwa dia telah kehilangan ketenangannya, dan Sangguan Yuer tidak dapat menahan diri untuk menjulurkan lidah kecilnya karena malu. Namun, pertanyaannya membuat Huasu memandang Ye Chen lebih tidak normal, seperti melihat menantu laki-lakinya. Sebagai seorang ibu, dia sangat ingin bertanya kepada Ye Chen apakah dia berhubungan seks dengan putrinya. Ye Chen merasa malu, dia merasa tidak wajar saat Huasu memandangnya. Hati nurani surga dan bumi, saya tidak pergi, saya benar-benar tidak pergi, saya telah tidur dengan Chu Ling setelah 200 tahun berkultivasi, dan saya masih pasif, Anda melihatnya, tetapi jangan terlihat begitu abnormal di matamu. Suasana di tempat kejadian menjadi sedikit aneh. Pada akhirnya, tawa hehehe Ye Chen memecah kesunyian adegan itu. Tersenyum dan tertawa, tawa orang ini tiba-tiba berhenti, dan dia berbalik seolah melarikan diri, aku akan menemukan orang yang bereinkarnasi. Aku juga akan pergi. Melihat Ye Chen hendak pergi, Sangguan Yuer terkikik, dan mengambil 2 langkah cepat untuk mengikuti. Dan aku, Huasu mengikuti. Aku satu-satunya yang memiliki jejak jiwa dari orang yang bereinkarnasi, kamu tidak bisa membantuku. Ye Chen melambaikan tangannya. Itu tidak akan berhasil. Jika kamu tidak kembali, kepada siapa aku akan pergi? Sangguan Yuer cemberut. Bagaimana saya bisa? Saya akan membawa reinkarnasi yang saya temukan ke bawah gunung. Kalau begitu aku tidak peduli, aku akan mengikuti. Jangan membuat masalah, kamu benar-benar tidak bisa membantu, kata Ye Chen, dan dia sudah menginjak Misty Sky, dan kemudian kata-kata Misty kembali, tetaplah di gunung peri ini, jangan berkeliaran lagi. Gu Yuer mengerutkan bibirnya, bahkan jika dia tidak mengikuti, dia tahu bahwa mengikuti Ye Chen akan menjadi beban. Kali ini Ye Chen kembali bersama mereka dan itu membuktikan segalanya di permukaan, dia membangkitkan ingatan tentang Huasu, tetapi kenyataannya, dia mengawal mereka sepanjang jalan, karena takut diculik oleh pria kuat misterius di tengah jalan. Sekarang orang tersebut telah dibebaskan, dan Huasu telah membuka ingatan dari kehidupan sebelumnya, dia secara alami tidak akan menganggur seperti ini. Masih banyak orang yang bereinkarnasi di medan bintang ini, dan akan ada bahaya jika ada penundaan lagi. Di puncak gunung, hanya Huasu dan Sangguan Yuer yang tersisa, keduanya diam-diam memperhatikan arah kepergian Ye Chen. Apakah itu Huasu atau Sangguan Yuer, ada harapan di mata indah mereka, berharap reinkarnasi yang ditemukan Ye Chen kali ini akan memiliki seseorang yang mereka sayangi, seperti Haotian Xuanzhen dan Sangguan Xuanzong. Sudah 100 tahun, betapa dia telah menderita, jiwa Cuying yang agung adalah 90 juta, kapan dia akan menemukannya sendiri? Huasu menarik napas dalam-dalam, mengetahui bahwa Ye Chen bukanlah darah dan daging Haotian Xuanzhen sendiri. Punggungnya masih terasa sedikit tertekan, dia belum pernah melihat punggung yang suram seperti itu. Kita tidak bisa pergi mencari reinkarnasi bersamanya, kita harus melakukan sesuatu, kata Sangguan Yuer. Keluarga Tianling saya tidak cukup lemah untuk melindungi orang-orang yang bereinkarnasi. Huasu tersenyum lembut, berbalik dan berjalan menuruni gunung, kita harus mengatur tempat tinggal untuk orang-orang Dacu yang bereinkarnasi secepat mungkin. Aku juga berpikir begitu. Sangguan Yuer mengikuti, memandang Huasu dengan main-main, dan tersenyum, haruskah aku memanggilmu kakak, atau haruskah aku memanggilmu senior? Generasi di kampung halaman Dacu berantakan, jadi sebaiknya aku memanggil saudara perempuannya. Huasu tersenyum dan mengangkat bahu gioknya. Kakak, katakan padaku, apakah anak itu Ye Chen bertemu dengan saudari Si Yue? Kamu harus tetap dipanggil senior. Oh, episode 1357, Istana Raja Kerangka. Pada malam berbintang, Ye Chen terbang keluar dari bintang kuno. Shenhai mencetak peta bintang, tujuannya sangat jelas, dan dia sudah merencanakan rute. Dalam 3 jam, dia mendarat di bintang kuno seukuran bintang Suzaku, tetapi dia terbang lagi dengan sangat cepat di bawah evolusi Zoutian, AAU 200B U200B ada reinkarnasi Dacu di bintang kuno itu. Lanjutkan perjalanan, pergi ke bintang kuno kedua dalam rencana, dan terbang jauh-jauh, butuh 6 jam. Kali ini, dia tidak menyesal menemukan lebih dari selusin reinkarnasi, termasuk 3 dari Sekte Zhengyang, 2 dari Sekte Ren Huang, 1 dari keluarga Nanchu Xiong, 4 dari Istana Xingyue dan 4 dari keluarga Kerajaan Chu Agung. Lalu, ada bintang kuno ketiga, ada reinkarnasi, tetapi ada beberapa kontradiksi yang menggelikan. Selanjutnya, sosok kesepian Ye Chen muncul di antara banyak bintang kuno di medan bintang yang luas ini. Dia masih seorang turis, bepergian jauh-jauh, berhenti dan pergi jauh-jauh, tidak pernah benar-benar istirahat. Dengan cara ini, Januari berlalu dengan tenang. Dalam sebulan terakhir, dia telah mengunjungi hampir semua bintang kuno di bidang bintang ini,
dan menemukan hampir 10.000 orang yang bereinkarnasi. Tidak semuanya adalah manusia, banyak dari mereka bereinkarnasi sebagai binatang roh, binatang buas dan rumput peri. Perjalanan ini tidak semuanya mulus, selalu ada satu atau dua kekuatan yang membuat masalah di mana-mana, dan pertemuan mereka tidak dapat dihindari, seperti Istana Raja Kerangka, yang berpura-pura dipaksa, tetapi dikalahkan oleh Ye Chen, yang menyebabkan banyak masalah kekacauan menyebabkan pasukan kuartet keluar untuk bertanya lagi. Sangat disayangkan bahwa meskipun ada banyak reinkarnasi yang dia temukan, tidak satu pun dari mereka yang sangat akrab dengannya. Satu-satunya yang cukup dia kenal adalah jenderal di bawah Xuan Huang, yang pernah dia lawan berdampingan. Itu adalah malam yang dalam lagi, dan Ye Chen berhenti di langit berbintang, melihat ke kejauhan dengan mata menyipit. Di sana, ada bintang kuno dengan ukuran yang tak tertandingi, sebanding dengan bintang Ziwei dari Sekte Pedang Luo Besar. Itu adalah bintang kuno dari Skeleton King Palace. Benar-benar layak untuk nama kerangka. Benar-benar ada kerangka ilusi besar yang diselimuti di luar tubuh bintang. Kerangka sebesar itu luar biasa menyeramkan hanya dengan melihatnya. Ye Chen mencari selama sebulan, ini adalah bintang kuno terakhir yang belum pernah diinjak, dan sengaja ditempatkan di ujung. Ya Tuhan, ingatlah untuk berhati-hati. Orang-orang yang bereinkarnasi memperingatkan dari kuali yang kacau, Skeleton King Hall tidak berbeda dengan bintang kuno lainnya. Ada Raja Semu yang duduk di dalamnya, jadi tidak mudah untuk mengacaukannya. Dengan dimengerti, Ye Chen tersenyum santai, lalu mengenakan jubah hitam, mengenakan topeng hantu, dan evolusi Zhou Tian menutupi napasnya. Kali ini dia mencari seseorang dengan air mata, bukan untuk berkelahi. Setelah Qiao Zuang melakukan sesuatu, dia tiba-tiba mengangkat kakinya, seperti seberkas cahaya ilahi yang diam-diam memasuki bintang tengkorak. Bintang kerangka di malam hari sangat suram, tepat setelah jatuh, Ye Chen mendengar lolongan hantu, seolah-olah dia bukan melangkah ke bintang kuno, tetapi tanah 9 tempat terpencil, dan bahkan kekuatan spiritual murni di udara membawa bau darah, serta kebencian dan pikiran jahat dari undead yang mengaum. Ye Chen tidak terlalu dekat dengan gunung peri Istana Raja Kerangka, tetapi bersembunyi di hutan tua jauh di pegunungan. Evolusi Zhou Tian sudah berjalan, dan yang membuatnya bahagia dan cemberut adalah bahwa benar-benar ada orang yang bereinkarnasi di bintang kuno ini, dan bukan hanya satu tetapi dua orang yang bereinkarnasi, dan dapat dipastikan bahwa orang yang bereinkarnasi adalah pria dan wanita. Malu. Ye Chen menggaruk kepalanya, dia telah membunuh dua orang bijak dan seorang suci di Skeleton King Hall sebelumnya. Jika ini adalah leluhur dari orang yang bereinkarnasi, itu akan menjadi omong kosong besar, dan dia tidak menyadarinya sebelumnya. Canggung. Sambil menggelengkan kepalanya, Ye Chen berbalik dan melangkah ke kehampaan halus, lalu terbang keluar dari bintang kerangka kuno. Karena itu adalah Skeleton King Palace, itu tidak boleh menjadi kekuatan untuk lelucon, jadi Anda tidak bisa begitu saja terburu-buru. Ada Raja Sok bijak duduk di sini, dan jika Anda tidak hati-hati, Anda akan dipukuli oleh kerumunan. Oleh karena itu, Ye Chen membutuhkan identitas yang menyombongkan diri ke dalam Skeleton King Palace. Dia ingin menggunakan identitas dari dua orang bijak dan satu orang suci yang telah dibunuh sebelumnya, tetapi dia tidak berpikir dengan baik. Ketiganya sudah mati, dan tablet giok jiwa di Istana Raja Kerangka harus juga akan hancur di mata Skeleton King Palace, mereka memang sudah mati. Kali ini, jika mereka menggunakan identitas mereka untuk menyelinap masuk, akan aneh jika mereka tidak menimbulkan kecurigaan, dan mereka pasti akan ditangkap dan diinterogasi. Setelah banyak pertimbangan, Ye Chen masih memutuskan untuk berada di sisi yang aman, itu tidak lebih dari menghabiskan sedikit usaha. Setelah meninggalkan bintang kerangka kuno, dia bersembunyi di ruang kosong langit berbintang, diam-diam menunggu orang-orang yang kerangkanya masuk dan keluar dari bintang kerangka kuno, dia hanya perlu membuat mereka pingsan dan menggunakan identitas mereka untuk masuk. Setelah sekian lama, saya melihat seorang lelaki tua berpakaian ungu datang dengan pedang di langit berbintang yang jauh, tingkat kultivasinya tidak lemah, hanya puncak alam kekaisaran, dan ada totem tengkorak di jubah taunya. Itu kamu. Ye Chen langsung bergegas keluar, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia menamparnya. Ekspresi pria tua berpakaian ungu itu tiba-tiba berubah, jelas dia tidak pernah menyangka seseorang akan menyelinap menyerangnya di pintu Skeleton King's Palace. Masuk dan tidurlah. Ye Chen melemparkan lelaki tua berpakaian ungu itu ke ruang kosong langit berbintang, dan memberkati beberapa segel. Adapun dia telah berubah menjadi penampilan lelaki tua berpakaian ungu, meniru persis sama apakah itu nafas atau kultivasi, dan kemudian ada berkah dari evolusi Zhou Tian untuk membingungkan penonton. Setelah melakukan ini, dia berbalik dan terbang ke planet kerangka kuno lagi.
Dengan identitas baru, tentu saja dia tidak lagi licik, dia benar-benar melangkah ke Gunung Peri Tengkorak. Gunung Peri di Skeleton King Palace tidak jauh berbeda dengan Daluo Jianzong, ada ribuan gunung peri, dan setiap puncak gunung digunakan sebagai formasi untuk membentuk formasi besar, yang merupakan penghalang pelindung dan sihir penyerang pembentukan. Ye Chen menghela nafas, hanya dengan pertahanan ini, orang biasa tidak bisa masuk, dan tidak ada yang berani masuk. Istana Raja Kerangka di malam hari sangat sepi, hampir tidak ada yang terlihat, dan kebanyakan dari mereka sudah kembali ke puncak gunung. Namun, meskipun tidak ada yang terlihat, Ye Chen mampu menangkap banyak aura tersembunyi, termasuk orang bijak dan orang suci, dan dia juga menemukan aura yang dikenalnya, yaitu orang yang menyerangnya pada hari melintasi bencana. Selain itu, yang membuat Ye Chen cemburu adalah istana bawah tanah di kedalaman Gunung Peri, aura di sana paling tidak jelas, itu adalah Raja Semu sempurna yang kekuatan tempurnya tidak sebanding dengan orang suci. Ini sangat kuat seperti awan. Menutup matanya, Ye Chen sekali lagi mencubit jarinya untuk menghitung, dan menemukan lokasi orang yang bereinkarnasi dengan sangat akurat. Tanpa berpikir terlalu banyak, dia menyelinap dan mengambil orang yang bereinkarnasi terlebih dahulu. Butuh waktu lama sebelum dia berhenti. Di kejauhan, ada platform tinggi di antara 3 gunung peri. 2 orang dikunci di platform tinggi, seorang pria dan seorang wanita, pria itu digantung di sana dengan tulang kecapinya, berlumuran darah dan tulang, dan wanita itu dirantai ke tiang tembaga dengan rantai besi, dan tubuhnya juga ditutupi dengan bekas luka. Mereka sepertinya telah melakukan kejahatan serius, jadi mereka dikurung di platform tinggi dan dihukum sampai mereka disiksa sampai mati. Mata Ye Chen menjadi dingin. Pria dan wanita di platform tinggi adalah orang-orang yang bereinkarnasi. Dilihat dari jubah Tao yang mereka kenakan, mereka bukan dari Skeleton King Palace, tetapi lebih seperti orang tidak bersalah yang ditangkap dan dirusak. Tidak hanya ekspresinya menjadi dingin, tetapi juga orang-orang yang bereinkarnasi dalam kuali yang kacau dan banyak senjata ajaib adalah pembunuh. Mereka berasal dari kampung halaman Dacu. Mereka berjuang untuk melindungi langit dan wilayah 200 tahun yang lalu, tetapi sekarang mereka disiksa. Bagaimana mungkin mereka tidak marah dengan gambaran yang begitu menyedihkan. Ye Chen mengulurkan telapak tangannya, berubah menjadi tangan besar, dan meraih orang reinkarnasi pria dan wanita yang terkunci. Namun, ada batasan pada platform tinggi, dan penghalang yang kuat muncul secara diam-diam, menghalangi tangan ilusinya. Merusak. Dengan kicauan lembut, Ye Chen menghancurkan batasan Gaotian dengan satu telapak tangan, menjatuhkan orang yang bereinkarnasi, dan membawanya ke dalam kuali yang kacau dalam sekejap, memungkinkan orang yang bereinkarnasi lainnya menyembuhkan lukanya. Mungkin metodenya terlalu ganas, menyebabkan keributan dan mengganggu istana Raja Kerangka. WHO. Segera, terdengar teriakan keras, dan sosok-sosok muncul di semua puncak istana Raja Kerangka, semuanya dingin dan mengesankan, dan seseorang berani memasuki istana Raja Kerangka di malam hari. Zeng. Dengan suara pedang, Qi Xiao muncul di tangan Ye Chen, dikelilingi oleh energi pedang, sangat dingin, dia tidak akan pergi dengan mudah, setidaknya dia harus membunuh beberapa orang untuk melampiaskan amarahnya. Beraninya kamu. Teriakan yang mengejutkan terdengar, dan satu sisi telah dibunuh oleh orang kuat dari Skeleton King Hall. Itu adalah seorang lelaki tua berjubah hitam, kultivasinya semu, dia penuh dengan roh jahat, dan dia memegang tongkat kerajaan di tangannya, yang sangat luar biasa. Ye Chen bergerak, mencapai langit dengan satu langkah, dan menebas galaksi dengan satu pedang, kekuatannya sangat kuat hingga memotong langit dan menghancurkan bumi. Ekspresi lelaki tua berjubah hitam itu berubah, dia hanya merasa seluruh tubuhnya dingin, dan dia tiba-tiba mengangkat tongkatnya untuk menghalangi. Namun, di hadapan pedang puncak Ye Chen, semua yang dia lakukan sia-sia, tongkat kerajaan dipotong di tempat, dan sebagai master, dia langsung dipotong menjadi abu terbang sambil menderita serangan balik. Brengsek. Seorang bijak datang untuk membunuhnya, rambutnya berdarah dan amarahnya keras, dia ingin menyelamatkannya lebih awal, tetapi dia tidak mengejar. Aku sudah lama mencarimu. Ye Chen mencibir, masih kuat, dia langsung membunuh orang itu, karena orang suci berambut darah yang membunuhnya adalah orang yang menyerangnya pada hari dia melewati malapetaka, dan Ye Chen masih memiliki ingatan baru tentangnya. Aura, menghancurkan. Orang bijak berambut darah mengeluarkan omelan dingin, dan tiba-tiba mengayunkan pedangnya untuk menebas, dengan kekuatan yang menghancurkan, itu adalah pukulan mematikan. Ye Chen mengelak ke samping, dan menyusutkan tanahnya inci demi inci untuk membunuh orang suci berambut darah. Dia terbang dengan pedang, dan hampir dipotong hidup-hidup. Langit berlumuran darah, dan setiap tetes sangat mencolok. Orang suci berambut darah menstabilkan sosoknya, tetapi wajahnya berubah.
Dia tahu bahwa lawan memiliki kekuatan tempur untuk membunuh orang bijak, tetapi dia tidak tahu bahwa itu sangat menakutkan. Dia tampak seperti orang suci, dan miliknya bergerak benar-benar dikalahkan. Ye Chen datang dengan pedang di tangan, dan aura iblis dan pembunuh menari bersama. Membunuh. Orang-orang kuat dari Skeleton King Hall mendatangi mereka, dan mereka datang dari segala arah, jumlahnya ratusan ribu. Gulungan. Ye Chen berteriak keras, dan memotong jalan berdarah dengan pedangnya. Potongan-potongan orang kuat yang bergegas maju berubah menjadi abu terbang. Selama periode ini, ada banyak orang bijak, dan ekspresi para biksu di alam kekaisaran tiba-tiba berubah pucat. Hentikan dia. Di belakang orang kuat di Skeleton King Palace, orang suci berambut darah itu berteriak dengan marah, tetapi dia terus-menerus mundur, karena Ye Chen membunuh orang lain, tetapi matanya yang dingin masih menatapnya. Perintah orang suci tidak dapat dilanggar, meskipun dia takut pada Ye Chen, orang-orang kuat dari Skeleton King Hall masih datang seperti air pasang. Mereka yang menghalangi jalanku mati. Ye Chen meraung dengan kekuatan kultivasinya, dan mereka yang kultivasinya lemah di istana Raja Kerangka berubah menjadi kabut darah di tempat. Itu adalah jalan berdarah lainnya. Ye Chen menyusutkan tanah menjadi 1 inci, menghindari pukulan pengetahuan dari banyak orang suci dan orang bijak, dan membunuh orang suci berambut darah untuk kedua kalinya, dan tubuh orang suci berambut darah meledak. Telapak tangan. Oh, episode 1358, terbagi merata. Brengsek. Orang-orang suci dan orang bijak dari Skeleton King Hall berteriak dengan marah, mengejar mereka seperti gelombang laut, serangkaian besar pembunuhan memenuhi langit, ditujukan pada Ye Chen, menghidupkan kembali kekuatan besar dunia, dan ingin membombardir Ye Chen dengan 1 pukulan. Ye Chen mengabaikannya secara langsung, masih mengejar dan membunuh orang bijak berambut darah, mengayunkan pedangnya di sepanjang jalan, membunuh 1 demi 1. Orang suci berambut darah itu memiliki wajah ganas, dia menyeret tubuhnya yang berdarah ke belakang, tubuhnya penuh amarah, dia tidak tahu mengapa dia mengejarku karena ada hampir 1 juta orang di istana Raja Tengkorak. Feng Shenjue. Ketika orang suci berambut darah itu marah, Ye Chen membunuhnya lagi dalam sekejap, menusuk dadanya dengan pedang. Orang bijak berambut darah terluka parah, jiwanya keluar dari tubuhnya, dan ingin melarikan diri, tetapi Ye Chen lebih cepat, dan dia menyusul dengan telapak tangan. Tetapi pada saat ini, serangan dari Skeleton King Hall yang kuat juga tiba, meledak dari segala arah, membanjiri langit. Tidak hanya itu, istana bawah tanah jauh di dalam Skeleton King's Palace juga meledak, dan sosok berlumuran darah keluar. Melihat ini, Ye Chen, yang akan membunuh di seluruh dunia, melarikan diri bahkan tanpa memikirkannya, karena dia adalah Raja Semu. Meninggalkan. Skeleton menunjuk ke arah Raja Suci dengan dingin, bergerak maju dengan 1 langkah besar, menutupi langit dengan telapak tangannya, dan menekan ke arah Ye Chen. Telapak tangan Raja Semu seberat gunung raksasa, membawa kekuatan untuk menghancurkan segalanya, menyatukan ribuan kekuatan magis, sebelum telapak tangan jatuh, langit runtuh. Ye Chen mengerutkan kening, tiba-tiba berbalik, menghancurkan sepotong langit dengan 1 langkah, dengan 1 pukulan, dia kuat dan mendominasi. Dia juga mengintegrasikan Taoisme dan banyak kekuatan magis, dan dengan semangat juang yang tak terkalahkan, dia bertemu dengan orang bijak. Raja, ledakan. Tinju dan telapak tangan bertabrakan, dan suara gemuruh mengguncang langit. Ratusan gunung peri di Aula Kerangka Raja runtuh, dan orang-orang kuat yang bergegas maju dari Aula Kerangka Raja juga dihancurkan sepotong demi sepotong. Melihat Raja Kuasi Sage dari Skeleton King Palace dan Ye Chen, mereka juga terkejut, dan darah meluap dari sudut mulut Ye Chen. Raja Sok bijak dari Istana Raja Kerangka tidak jauh lebih baik, tubuhnya terbalik oleh pukulan Ye Chen, meskipun dia tidak memuntahkan darah, tetapi telapak tangannya berlumuran darah, dan setiap tetes darah berwarna hitam. Semua pembangkit tenaga listrik di Skeleton King's Hall dikejutkan oleh ini, tetapi mereka tidak tahu bahwa Ye Chen bisa melawan leluhur tua secara merata. Raja Kuasi bijak dari Istana Raja Kerangka juga terkejut. Dia jelas hanya seorang kuasi bijak, tetapi dia mampu melakukan pukulan keras terhadapnya tanpa kehilangan angin. Berita ini terlalu mengejutkan. Kapan kuasi bijak menjadi begitu kuat? Raja Sok bijak benar-benar tidak bercanda. Ye Chen menyeka darah dari sudut mulutnya, dan itu bisa dianggap sebagai penilaian kasar dari kekuatan tempur biksu tingkat Raja Suci. Meskipun dia tidak sekuat Raja Suci, dia jauh lebih menakutkan daripada Raja Suci. Santo, sampai jumpa. Melirik Raja Sok bijak dari Skeleton King Hall untuk terakhir kalinya, dia naik ke langit dalam 1 langkah, berbalik dan melarikan diri. Kemana harus pergi? Raja Sok bijak dari Skeleton King Hall mengeluarkan dengusan dingin, dan bergerak selangkah lagi, datang seperti cahaya ilahi mengejarnya.
Pada saat ini, ekspresi terkejutnya telah berubah menjadi ganas, dan dia tidak bisa mentolerir seorang Kuasi Sage yang bertarung secara seimbang dengannya, yang sangat memalukan baginya yang berada di ranah Raja Semi Bijak. Lebih jauh lagi, bagaimana dia bisa ada di Skeleton King Palace? Dia adalah raksasa di bidang bintang ini. Dia telah dirusak seperti ini, menyebabkan banyak kematian dan luka, dan dia juga dibawa pergi oleh seorang Suci Yuan Shen. Sebagai leluhur dari Skeleton King Palace, bagaimana dia bisa melepaskannya? Jika masalah ini menyebar, keagungan Skeleton King Palace akan tersapu. Inilah dua alasannya. Adapun alasan lainnya, bakat Ye Chen membuatnya takut, tetapi Sok Bijak itu sangat kuat, jika dia diberi cukup waktu, itu pasti akan menjadi bencana. Oleh karena itu, dia ingin membunuh Ye Chen, tidak peduli apa alasannya, dia ingin membunuh Ye Chen di Buayan. Pembangkit tenaga lain di Skeleton King Palace memiliki ide yang sama dan tidak akan membiarkan Ye Chen hidup di dunia. Akibatnya, orang-orang suci, semi bijak, dan ratusan ribu biksu dari Skeleton King Hall semua mengejar mereka, baik dengan pedang, atau dengan makhluk roh, atau dengan awan dan kabut, dan formasinya sangat besar. Pada malam hari, seharusnya sangat sunyi, tetapi pada saat ini, menjadi sangat hidup, dan langit berbintang bergejolak. Kekuatan di medan bintang ini kembali waspada, dan mereka mengirim orang untuk menyelidiki lagi. Ketika mereka melihat pertempuran di Istana Raja Kerangka, wajah mereka berubah. Sudah bertahun-tahun, dan mereka belum pernah melihat pertempuran sebesar itu. Apa yang sedang dilakukan Skeleton King Palace? Pertarungan yang hebat. Seseorang terkejut ketika ekspresinya berubah. Apakah kamu ingin memulai perang? Terlalu banyak orang yang gemetar hati. Mereka tahu tirani Istana Raja Tengkorak. Hanya pertempuran besar ini, hanya sedikit orang di medan bintang ini yang bisa menanggungnya. Ini bukan perang, itu harus mengejarnya. Mata seseorang tertuju pada Ye Chen yang melarikan diri. Seorang raja semi bijak, 9 orang suci, ratusan semi bijak, dan ratusan ribu biksu, hanya untuk memburu dan membunuh satu orang. Apa asal-usul pria berjubah hitam dan bertopeng yang membuat Skeleton King Palace memasang barisan yang begitu besar? Terlalu banyak orang yang terkejut, dan mereka sangat ingin tahu tentang asal-usul identitas Ye Chen. Saya telah berlatih Taoisme selama lebih dari 2000 tahun, dan saya belum pernah melihat orang berlari begitu cepat. Terlalu banyak biksu tua memandang Ye Chen dengan takjub, dengan ekspresi aneh di wajah mereka. Tidak ada seorang pun di bidang bintang ini yang dapat menandingi keterampilan melarikan diri. Ledakan, ledakan, ledakan. Ketika keempat pihak berdiskusi, pergerakan di langit berbintang bahkan lebih masif, karena Skeleton King Hall, apakah itu Kuasosage King atau Sein Kuasosage, memainkan perbesaran hidup mereka saat mengejar dan membunuh Ye Chen. Sayang sekali, apakah mereka pandai Taoisme atau tidak? Tepatnya, kecepatan mereka tidak baik, dan mereka tidak sebaik Ye Chen, sehingga meskipun semua jenis kekuatan supernatural adalah pengetahuan, tidak ada yang bisa mengenai Ye Chen. Tubuh Ye Chen terkejut dan secepat kilat, menggambar busur cemerlang di langit berbintang yang luas. Kemampuannya untuk melarikan diri memang tidak tertutupi, bahkan Raja Sok Bijak dari Skeleton King Palace pun terlempar jauh. Pada titik tertentu, langit berbintang terdiam, karena Ye Chen menghilang setelah mengejarnya. Brengsek. Raungan Raja Semu, patriark dari Skeleton King Hall, mengguncang langit berbintang seperti iblis yang gila. Malu, sangat memalukan, mereka gagal menangkapnya bahkan setelah mengirim pertempuran seperti itu. Hal yang paling konyol adalah mereka masih tidak tahu siapa pihak lain, dan mereka tidak tahu harus pergi kemana jika ingin mencari pembalasan dendam. Para biksu dari segala penjuru satu demi satu, mendesah dan mendecakkan lidah mereka. Terutama biksu yang lebih tua, yang telah mempraktikkan Taoisme selama ribuan tahun, belum pernah melihat balai Raja Kerangka yang begitu kempis. Tetapi pada saat ini, sebagai protagonis dari drama hebat ini, ribuan manik-manik cahaya telah dikorbankan di lubang hitam ruang angkasa, menopang tanah terang dengan radius ribuan kaki, yang sangat hangat di dalam lubang hitam. Sejauh ini, dia membawa 2 reinkarnasi, pria dan wanita, dari kuali dewa. Meskipun orang-orang yang bereinkarnasi dalam kuali ilahi terus menanamkan energi ke dalam diri mereka, kondisi mereka masih buruk, dan mereka masih koma saat ini, ekspresi mereka sangat pucat, dan napas mereka lamban. Ye Chen buru-buru mengangkat tangannya, meletakkannya di pundak keduanya, dan menuangkan esensi dari tubuh suci yang menggelinding ke keduanya. Keduanya adalah orang-orang yang akrab dengan Ye Chen. Laki-laki itu adalah Xiao Feng, kepala cabang pertama pengadilan surgawi. Dia adalah jenderal nomor 1 di bawah Kaisar Xuan dalam satu kehidupan.
Apakah itu pada masa Kaisar Xuan Huang di masa lalu atau ketika pengadilan surgawi memerintah Chu, dia telah melakukan eksploitasi militer yang hebat. Adapun wanita itu, dia adalah pemilik lembah 10.000 bunga, adik perempuan Kaisar Pedang, dan Bibi Biou, Fu Ling. Untuk mereka berdua, Ye Chen kagum dari awal hingga akhir. Xiao Feng tidak pernah melepas baju besinya sejak dia menjadi penguasa istana. Dia benar-benar seperti seorang jenderal. Dia mati dengan sangat heroik di bawah tembok kota Chu Selatan. Dan Fu Ling adalah salah satu senior wanita terkuat yang pernah dilihat Dachu, adik perempuan Kaisar Pedang, generasi yang menembus langit dan bumi, iblis menyerbu dan mati di pelukan lelaki tua Zuge. Sekarang, melihat mereka berdua begitu sengsara, Ye Chen merasakan sakit di hatinya. Ketika dia diburu oleh Skeleton King Palace, dia secara impulsif ingin membunuh mereka lebih dari sekali untuk mencari keadilan bagi mereka berdua. Berpikir di dalam hatinya, Ye Chen untuk sementara menarik cahaya dingin, mengeluarkan banyak ramuan, dan menenggelamkannya ke dalam tubuh keduanya. Keduanya terluka parah, bahkan jika dia menembak, dia tidak bisa membangunkan mereka dari koma. Tidak sampai 3 jam kemudian dia menarik kekuatan magisnya dan menempatkan keduanya di atas awan yang kental. Xiao Feng dan Fu Ling masih dalam keadaan koma, tetapi kondisi mereka membaik, pembuluh jantung dan roh primordial mereka telah dilindungi oleh Ekaristi, dan hanya masalah waktu sebelum mereka pulih, setidaknya tidak ada bahaya dari mereka. Hidup. Setelah menyiapkannya, Ye Chen mengeluarkan jiwa orang suci berambut darah dari Skeleton King Hall. Orang suci berambut darah itu baru saja dibebaskan, jadi dia mundur selangkah, wajahnya yang pucat penuh kengerian. Meskipun dia disegel dalam kuali kekacauan, dia melihat kebenaran. Kultivator kuasi suci dengan topeng di depannya bukanlah tirani biasa dan mendominasi, dan dia mampu melawan Raja Kuasi bijak. Tidak heran dia kalah telak, dan ditangkap hidup-hidup, karena lawan memiliki kekuatan ini. Semakin dia memikirkannya, semakin dia ketakutan, seolah-olah dia telah menebak ajalnya, jiwanya bergetar bola-balik. Ye Chen mencibir, melangkah maju selangkah demi selangkah, dan memperhatikan dengan penuh minat, apakah kamu melarikan diri? Siapa kamu? Aku tidak punya keluhan atau permusuhan denganmu. Aku tidak tahu apakah itu karena panik atau sesuatu yang lain, orang suci berambut darah yang mundur itu benar-benar meraung dengan wajah mengerikan. Senior benar-benar pelupa. Ye Chen tersenyum santai, mengangkat tangannya sedikit, dan melepas topeng hantu di wajahnya dengan jentikan tangannya, memperlihatkan wajah tajam dengan banyak perubahan. Kamu. Jiwa orang bijak berambut darah tiba-tiba bergetar, seolah-olah dia mengenali Ye Chen, matanya menjadi menonjol dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang, dan pupilnya juga menyusut seukuran titik jarum dengan kecepatan. Terlihat dengan mata telanjang. Dia berpikir bahwa panah yang dia tembak hari itu telah membunuh Ye Chen, tetapi tanpa diduga, Ye Chen masih hidup. Dia mengerti segalanya, mengerti mengapa Ye Chen hanya memburu dan membunuhnya daripada yang lain, ini membalas dendam. Untuk alasan ini, dia berusaha keras untuk mengganggu istana Raja Tengkorak di malam hari. Inilah tuan yang harus membalas dendam. Ye Chen tidak menanggapi tatapan luar biasa orang suci berambut darah itu, dan dia tidak repot-repot menanggapi. Dia telah menekan telapak tangannya pada penutup surgawi orang suci berambut darah itu, dan mengaktifkan kekuatan ilahi tirani. Segera, jeritan orang suci berambut darah bergema melalui lubang hitam, dan roh primordial ilusi terdistorsi. Hanya pada saat inilah dia benar-benar mengerti apa itu penyesalan, dia menyesal telah menyinggung Ye Chen, dewa jahat, sedemikian rupa sehingga dia akan dibunuh, sehingga dia akan berubah menjadi debu sejarah di lubang hitam ini. Namun, bagaimana dia tahu bahwa Ye Chen tidak mencarinya, tetapi orang yang bereinkarnasi itu hanya salahnya bahwa dia melompat-lompat terlalu gembira, tetapi dia ingin berlari untuk berpura-pura agresif, tetapi dia dipilih. Oh, episode 1359, hadiah tambahan. Jeritan Santo berambut darah itu menghilang di beberapa titik. Dia musnah, hanya menyisakan kekuatan roh primordial murni, dan dipukuli ke lautan Xiao Feng dan Fu Ling oleh Ye Chen. Tak perlu dikatakan, dipupuk oleh kekuatan roh primordial bijak, kulit Xiao Feng dan Fu Ling menjadi sedikit lebih cerah, meskipun mereka masih belum bisa bangun, aura mereka jauh lebih tebal. Pulang ke rumah. Ye Chen bangkit, memasukkan Xiao Feng dan Fu Ling ke dalam kuali lagi, berbalik dan melarikan diri dari lubang hitam angkasa. Saat itu masih malam, dan langit berbintang tidak damai. Orang-orang dari Skeleton King Palace terlihat di mana-mana, semua jenis roh jahat, mencari sosok Ye Chen satu persatu dari bintang-bintang kuno. Ye Chen mencibir, berbalik dan pergi. Setelah 3 atau 5 jam, dia kembali ke bintang kuno keluarga Longwu. Melihat kembalinya Ye Chen,
Long Wu muncul di gunung untuk pertama kalinya, bandit Zi dan keledai murahan bernama Raja Qi juga datang, melihat Ye Chen yang masih hidup dan menendang, mereka semua menghela nafas tanpa henti. Di langit berbintang ini dalam beberapa hari terakhir, apakah itu zombie dari makam kuno, malapetaka yang menguasai, pemusnahan Kaisar Kuasi dan pengejaran istana Raja Kerangka, sosok Ye Chen sangat diperlukan untuk siapapun yang menentang langit. Ye Chen melirik ketiga barang itu, lalu mengorbankan tripod besar dan banyak alat sulap, dan melepaskan orang-orang yang bereinkarnasi. Adegan berikutnya sangat sensasional. Orang-orang dari kampung halaman yang sama, adegan pertemuan lagi secara alami emosional, dan semua orang menangis. Adegan ini membuat Qiwang melihat tanda tanya, kepala keledai besar itu tidak bisa berbelok, tetapi siapapun yang ada hubungannya dengan Ye Chen, tidak ada yang normal. Baru pada larut malam gunung itu tenang. Adapun hampir 10.000 orang yang bereinkarnasi, mereka telah pergi satu demi satu dan untuk sementara ditempatkan di keluarga Long Wu. Adapun Xiao Feng dan Fu Ling yang pingsan, mereka masih berada di kuali kekacauan, dipelihara oleh energi kekacauan. Di puncak gunung, hanya ada Long Wu dan Ye Chen yang tersisa, oh tidak, ada juga Raja Qi yang tidak bisa diandalkan yang berkeliaran tidak jauh, dan dia akan melirik daerah ini dari waktu ke waktu, terutama memperhatikan Ye Chen. Tidak dapat disangkal bahwa kepura-puraanmu sebulan yang lalu baik-baik saja. Long Wu berkata dengan penuh arti, dan menyerahkan sebotol anggur saat dia berbicara, kecapan dan kecapan lidahnya tidak pernah berhenti. Dengarkan kamu ada di sana pada hari aku melewati bencana. Ye Chen tersenyum dan mengambil kendi itu. Kamu bisa membuat keributan besar, aku tidak perlu menghitungnya untuk mengetahui itu kamu. Long Wu menyeringai, itu hanya setengah dari tubuh suci, tapi itu menyentuh merek Taoisme Kaisar, dan ada dua, dan itu masih 103 di antara 10 Kaisar, Kaisar Naga Taixu dan Kaisar Sein pejuang dikenal karena serangan mereka. Itu hampir musnah. Ye Chen menarik napas dalam-dalam, memikirkan malam itu, dia masih memiliki ketakutan yang tersisa. Segera setelah Anda naik ke pangkat semi bijak, Anda dapat menyentuh jejak Tao dari dua kaisar besar. Saya tidak tahu berapa banyak yang akan Anda tarik ketika Anda naik ke pangkat suci. Long Wu menghela nafas, pengamatan visual, itu pasti menghancurkan bumi. Bukankah nirwana diri dari 5 penurunan surga dan manusia yang memajukan orang suci? Mengapa, ada juga hukuman ilahi? Ye Chen memandang Long Wu dengan heran, jangan membodohiku, aku telah melihat 5 penurunan langit dan manusia. Biksu biasa dan orang suci tingkat lanjut tidak akan memprovokasi hukuman ilahi. Siapa yang menyuruhmu menjadi tubuh suci kuno? Long Wu mengangkat bahu, garis keturunan yang bahu-membahu dengan kaisar akan berbeda dari orang biasa. Kamu harus memiliki kedalaman memahami hal ini, malapetaka orang bijak Anda menghilangkan 5 penurunan langit dan manusia, dan ada juga malapetaka hukuman Tuhan, yang bukan kemungkinan, tetapi kepastian, dan malapetaka itu sangat mendominasi. Bisakah aku menganggap ini hadiah tambahan? Ye Chen menggerakkan sudut mulutnya dan berkata dengan sangat menyakitkan. Jadi, jika kamu belum siap, jangan melewati bencana dengan mudah. Long Wu menepuk bahu Ye Chen, 2 tanda kaisar hampir memusnahkanmu, apalagi 3, 4 atau bahkan lebih. Aku mengerti. Ye Chen menggosok bagian tengah alisnya dengan keras, memikirkan Sein Jie, hatinya bergetar. Katakan sesuatu yang lain. Long Wu mengubah topik pembicaraan, langit berbintang pecah sebulan yang lalu. Saya mendengar bahwa pembangkit tenaga listrik yang tak tertandingi dipenggal, dan ada banyak keributan di bidang bintang. Hal itu mungkin ada hubungannya denganmu. Itu pasti ada hubungannya. Ye Chen mengumpulkan pikirannya dan berkata perlahan, aku menemukan keberadaan yang mengerikan di lubang hitam ruang angkasa. Itu adalah bunga teratai hitam pekat yang ditekan oleh kata Dunjia, iblis setingkat kaisar. Setan surgawi. Kaisar semu. Wajah Long Wu berubah, dia tidak tahu bahwa pembangkit tenaga listrik tak tertandingi yang dipenggal sebenarnya adalah kaisar semu, dan itu juga setan surgawi semu. Masalah ini cukup mengejutkan. Berdasarkan tebakanku, setan surgawi kuasi kaisar berada dalam kondisi lemah ketika dia disegel, dan dia pulih ke puncaknya setelah tidur di lubang hitam ruang selama beberapa tahun yang tidak diketahui. Ye Chen melanjutkan, sejak dia telah pulih ke puncaknya, dia hanya dapat membuka segelnya. Dia juga dapat dengan bebas melakukan perjalanan melalui lubang hitam. Aku ingin tahu, bagaimana kamu melarikan diri dari iblis setingkat kaisar? Long Wu menatap Ye Chen tanpa menyipitkan mata. Sejauh yang aku tahu, Xianlun Tianzhao tidak efektif melawan iblis. Liu Daolah yang menyelamatkanku dan membunuh kaisar iblis langit semu. Ye Chen akhirnya mengungkapkan rahasia malam itu. Dia masih di bidang bintang ini. Long Wu memang terkejut,
dan dia sangat terkejut dengan Six Patas. Tidak di sini. Ye Chen menggelengkan kepalanya dengan ringan, itu pasti mencium nafas iblis surgawi, sehingga dia menemukan sejumlah medan bintang yang tidak diketahui, bukan untuk menyelamatkanku, tetapi untuk membunuh Kaisar Iblis Surgawi Semu. Untuk bisa membunuh Zundi, seberapa kuat kekuatan tempurnya? Jangan bicara tentang dia, mari kita bicara tentang keluarga Tianling dari bintang Tianling. Kali ini, Ye Chen mengubah topik, kamu harus tahu tentang keluarga Tianling, yang jaraknya 1 juta mil dari bintang kunomu, dan di sana juga merupakan reinkarnasi dari Dacu. Orang-orangnya adalah Sangguan Yuer dan Huasu, keduanya orang suci dari keluarga Tianling, meluangkan waktu untuk saling berhubungan, dan saling menjaga, dapat dianggap sebagai menemukan tempat yang aman, tempat berlindung bagi orang-orang yang bereinkarnasi. Keluarga Tianling. Long Wu mendecakkan lidahnya, itu raksasa di medan bintang ini. Aku hanya berharap ketika Dacu kembali ke surga dan 10.000 domain, orang-orang yang bereinkarnasi dari Dacu semuanya baik-baik saja. Ye Chen menatap langit berbintang, seolah-olah dia bisa melihat gunung dan sungai besar melintasi bintang yang tak terhitung jumlahnya. Domain. Menurut apa yang kamu katakan, Dewa Pedang dan Kaisar Chu Agung berangkat 100 tahun yang lalu, dan mereka mungkin telah menemukan Chu Agung sekarang. Kamu adalah jiwa naga kuno Taiksu, dan kamu tahu banyak. Bisakah kamu memprediksi waktu pasti kembalinya Dacu? Bahkan kamu tidak bisa mengetahuinya, apalagi aku. Long Wu menggelengkan kepalanya dan tersenyum, perlu ditegaskan bahwa membawa Dacu kembali ke surga dan banyak domain tidak akan terjadi dalam semalam. 2 tahun, 3 tahun, 10 tahun, bahkan 100 tahun dan 1000 tahun adalah mungkin. Kuharap Dacu, yang sumber aslinya rusak, bisa bertahan sampai saat itu. Kata-kata Ye Chen penuh kekhawatiran. Jangan pikirkan lagi, setelah 200 tahun, kamu terlalu lelah, istirahatlah. Kata Long Wu sambil tersenyum. Aku tidak bisa istirahat. Ye Chen tersenyum sedikit, dan menggeliat dengan keras, semua reinkarnasi di bidang bintang ini telah ditemukan, dan inilah saatnya bagiku untuk melanjutkan perjalanan, dan aku perlu lebih banyak reinkarnasi untuk ditemukan. Kutukan jahatmu. Kali ini saya datang ke sini untuk itu. Ye Chen menarik napas dalam-dalam, tidak ada cara lain, yang bisa saya pikirkan hanyalah menahan kutukan dengan kutukan. Meskipun metode ini berbahaya, bukan tidak mungkin. Beri aku sedikit waktu lagi, dan aku pasti akan menemukan cara untuk menyelamatkan diriku sendiri, kata Long Wu buru-buru. Aku tidak bisa menunda-nunda. Ye Chen tersenyum santai, dan berkata perlahan, pengetahuanku terlalu dangkal, sulit untuk menekan kutukan roh jahat, itu melemahkan kekuatan murid Xian Lunyan sepanjang waktu, dan aku hampir mendapatkan reaksinya ketika saya menggunakan Amaterasu sebelumnya. Dalam jangka panjang, Daogen juga akan menderita karenanya. Kamu pasti melakukan ini. Long Wu mengerutkan kening dan menatap Ye Chen, kutukan itu bukan masalah kecil. Semuanya ada di sini, jangan tinta. Kalau begitu mari kita coba. Long Wu bangkit, tapi dia menamparkan Raja Qi yang tidak jauh. Melihat Qi Wang, dia masih bergoyang, dan tiba-tiba mendengar angin telapak tangan, dan dia tidak dapat bereaksi tepat waktu, dan terbang keluar dari gunung di tempat, dan kemudian ada teriakan balik, nenekmu, kamu harus sakit. Long Wu langsung mengabaikan teriakan orang itu, bagaimana dia bisa mematahkan kutukan dengan Ye Chen dengan keledai seperti itu di puncak gunung yang takut akan kekacauan, tidak masuk akal jika Raja Qi datang untuk membuat masalah. Jadi, dia menembak tanpa ampun, dan hanya bisa membiarkan keledai itu berkeliaran di tempat lain menuruni gunung. Di sini, Ye Chen telah mengorbankan pesona, menutupi seluruh gunung, tidak ingin membuat kesalahan selama periode tersebut. Long Wu juga bergerak, dan memberkati segel pada pesona. Hal ini terkait dengan hidup dan mati Ye Chen. Setelah melakukan ini, keduanya berdiri saling berhadapan, dengan jarak kurang dari 3 kaki, keduanya seperti patung batu, dengan ekspresi yang persis sama, keduanya sangat khusyuk, dan hal selanjutnya akan sangat berbahaya. Oh, episode 1360, Pot Metli. Dengan angin sepoi-sepoi bertiup, Ye Chen dengan lembut menutup mata kirinya. Saat berikutnya, mata kiri Xianlun tiba-tiba terbuka dan tertutup, dan jejak Xianlun bergerak sesuai, dan kekuatan pupil horor muncul, membentuk riak tak terlihat, yang menyebar tanpa batas, dan ruang yang hancur terdistorsi. Ye Chen mengorbankan Zhou Yuan dan memindahkan Amaterasu ke Long Wu. Segera, api hitam pekat menyala di bahu Long Wu. Namun, api Amaterasu menyala kurang dari 3 detik sebelum dimusnahkan, dan menyentuh kutukan Taiksu. Tapi melihat pusat alis Ye Chen, di atas pola ilahi yang jahat dan terkutuk, ada pola ilahi berbentuk naga kuno lainnya.
Itu adalah penampilan luar pola dewa yang dikutuk oleh naga kuno Taiksu, sama seperti casting Amaterasu pada zombie di makam kuno sebelumnya, sekarang casting Amaterasu pada Long Wu juga memicu kutukan, membuatnya menderita kutukan Taiksu. Dengan baik. Dengan geraman tumpul, Ye Chen memeluk kepalanya dan berlutut di tanah dengan keras. Keadaannya sangat buruk dalam sekejap, mata peri telah menutup diri, lautan dewa akan meledak, retakan muncul di banyak tempat di tubuh suci, darah menyembur keluar, dan dia berubah menjadi orang yang berdarah. Kutukan Taiksu sama sekali tidak lemah, kutukan pesona, kekuatan tak terlihat, menghancurkan akar daunnya. Ekspresi Long Wu berubah, dan dia ingin membantu, tetapi dia tidak tahu harus mulai dari mana, dan dia tidak bisa membantu. Ye Chen duduk bersila di tanah, dan roh primordial keluar dari tubuhnya, dan dia juga duduk bersila seperti tubuh suci. Jika Anda melihat lebih dekat, Anda masih bisa melihat naga hitam dan naga putih bertarung dalam semangat primordialnya. Itu adalah bentuk terkutuk, naga hitam dikutuk oleh roh jahat, dan naga putih dikutuk oleh Taiksu, seperti yang Ye Chen duga, dua jenis kutukan akan saling menahan, dan kekuatan kutukan akan melawan kekuatan kutukan. Adegan ini bahkan membuat Long Wu merasa ketakutan. Ye Chen bisa dikubur dengan dua jenis kutukan kapan saja. Dari saat kutukan Taiksu di tubuhnya, semuanya di luar kendali. Seperti yang dipikirkan Long Wu, semuanya di luar kendali. Ye Chen Yuanshen seperti wadah saat ini, lebih tepatnya, itu adalah platform pertempuran untuk pertempuran antara kutukan Taiksu dan kutukan jahat, dan pertempuran antara dua kutukan akan memengaruhi platform pertempuran. Memang, karena pertempuran antara kutukan Taiksu dan kutukan iblis, kekuatan Yuanshen Ye Chen habis, dan tubuh asli Yuanshen juga menjadi terdistorsi, dan ada kemungkinan pemusnahan kapan saja. Yang lebih merepotkan, jiwa Ye Chen tiba-tiba muncul dengan guntur, mencabik-cabik jiwanya. Brengsek. Ekspresi Long Wu tiba-tiba berubah. Dalam pertempuran antara dua kutukan, Ye Chen sudah sengsara dan sangat lemah, tetapi hukuman Tuhan datang untuk membuat masalah lagi. Petir memadat menjadi naga guntur, dan mulai mendatangkan malapetaka di dalam tubuh Ye Chen, dengan keheningan dan keagungan, itu datang dengan sangat ganas, tepat setelah diubah, itu dengan panik melahap vitalitas Ye Chen. Roh primordial Ye Chen bergetar, karena momok yang mengamuk, itu membangkitkan prinsip-prinsip kekacauan, dan rantai hukum dari setiap jalan terjalin menjadi naga Tao, menjaga tubuh asli roh primordial Ye Chen, dan menghadapi naga guntur momok. Namun, ini belum berakhir, jalan jahat juga keluar untuk membuat masalah, dan roh jahat itu melonjak dan berubah menjadi seekor naga. Roh primordial Ye Chen bergetar lagi, dan esensi dari tubuh suci terwujud, berubah menjadi naga suci asli untuk menghadapi naga iblis. Kemudian, seluruh tubuh Ye Chen diterangi oleh cahaya Buddha, dan mantra pemurnian Tathagata Matahari Agung bergema, dan dia berubah menjadi naga Buddha, melahap kekuatan ilahi Ye Chen Yuan, seolah-olah mengubahnya menjadi pemuja yang taat dari keluarga Buddha. Naga Buddha terwujud, dan kekuatan darah Ye Chen bergetar, membentuk naga darah asli untuk melawannya. Tapi ini belum berakhir. Dalam semangat primordial Ye Chen, gosip 9 istana tiba-tiba muncul. Itu adalah evolusi Zoutian, lebih tepatnya, itu adalah reaksi dari evolusi Zoutian. Itu berubah menjadi naga merah, terus-menerus melahap kekuatan kultivasi Ye Chen, mencoba menarik Ye Chen menjadi prajurit surgawi yang tidak dikultivasi. Kerusakan naga merah Zutian memprovokasi perlawanan dari kultivasi Ye Chen, dan bahkan jika ada naga emas, itu diubah oleh kultivasinya. Ketika dia bertarung melawan naga merah Zutian, dia juga berjuang untuk supremasi dalam tubuh Ye Chen. Jangan khawatir, ini masih belum berakhir. Setelah Zoutian Qilong, naga yang tidak bisa dijelaskan juga terwujud, yang merupakan tabu yang telah dilanggar Ye Chen sepanjang jalan, seperti tabu antara mimpi dan kenyataan, seperti tabu darah mengikuti batas. Banyak tabu terwujud, dan mereka berbalik melawan Ye Chen, berubah menjadi naga tabu, menelan vitalitas agung Ye Chen. Di mana ada penjahat, ada kebenaran. Ye Chen menyerang dengan semangat juang yang kuat, dan naga perang terwujud, dan dia bertarung melawan naga tabu. Sekarang, itu benar-benar hidup. Naga hitam yang menawan dan naga putih Taiksu, naga petir dan naga hukum penghancur surgawi, naga iblis-iblis dan naga suci asli, naga Buddha dan naga keturunan sejati, naga merah Zutian dan naga emas kultivasi, naga terlarang dan naga roh pertarungan, total 12 naga bertarung di tubuh Ye Chen, dan suara nyanyian naga tidak ada habisnya. Dalam huru-hara 12 naga, selain naga hitam yang menawan dan naga putih Taiksu, itu adalah barisan 5 lawan 5. Satu sisi menyerang, sisi lain bertahan, dan pertarungan berjalan lancar. Ini adalah gambaran yang menakutkan,
ada 12 naga yang bertarung dalam jiwa manusia, menakutkan untuk memikirkannya. Long Wu tidak tahu bagaimana menggambarkan ekspresinya, mulutnya yang setengah terbuka tidak bisa ditutup untuk waktu yang lama. Apa ini, gado-gado? Masih belum cukup berantakan. Kami sedang menunggu untuk menyingkirkan kutukan roh jahat, di mana Anda melompat keluar dan membuat masalah. Tidak ada lapisan gula pada kue, hanya lebih buruk, orang-orang itu semua berlari untuk menambah penghinaan pada luka. Melihat Ye Chen lagi, dia sudah koma. 12 naga bertarung di tubuhnya, mendorong platform pertarungan roh primordialnya ke ambang kehancuran, bahkan dia tidak pernah berpikir bahwa kutukan roh jahat akan menarik begitu banyak tuan yang kejam. Meski dalam keadaan koma, dia masih sadar. Dia tidak mengetahuinya pada pandangan pertama, dan dia terkejut ketika pertama kali melihatnya. Dia tidak tahu bahwa ada begitu banyak bahaya tersembunyi yang mengerikan dalam dirinya, dan dia sepertinya telah melihat waktu yang tepat, memilih waktu. Ketika dia sangat lemah, sehingga dia bisa sepenuhnya ditelan. Roh primordialnya mulai runtuh sedikit demi sedikit, dan kekuatan murni roh primordial menghilang di antara langit dan bumi, tidak peduli apakah itu basis kultivasi, asal-usul, darah, atau Taoisme, semuanya musnah, dan dia terluka dalam 1000 lubang. Tidak bisa kalah. Naluri bertahan hidup memungkinkan dia untuk menempel di jantung roh primordial, dan jika hati roh primordial tidak dihancurkan, dia tidak akan mati. Long Wu seperti semut di atas panci panas. Dia melangkah maju beberapa kali, tetapi dia tidak tahu bagaimana membantu. Kondisi Ye Chen saat ini sangat buruk. Tepat ketika Long Wu tidak melakukan apa-apa, roh primordial Ye Chen yang runtuh tiba-tiba terwujud lagi. Itu adalah kekuatan tak terlihat, misterius, halus dan ilusi, yang berubah menjadi tanda, atau lebih tepatnya, reinkarnasi, berputar dengan cepat, dan cahaya peri misterius beterbangan. Penglihatan Long Wu sangat tinggi, dan dia bisa melihatnya sekilas, bukankah itu reinkarnasi Ye Chen? Matanya seperti obor, dan dia bisa melihat petunjuknya. Semua jenis keberadaan yang menakutkan muncul bersamaan, dan mereka bekerja sama untuk menghancurkan kehidupan Ye Chen, yang mengilhami tubuh reinkarnasi. Berbicara tentang reinkarnasi ini, itu bukan dominasi biasa, begitu muncul, itu membentuk kembali jiwa Ye Chen yang runtuh, dan bahkan kekuatan jiwa Ye Chen yang telah menghilang di dunia pun terseret kembali. Tidak hanya itu, reinkarnasi yang mendominasi, berjalan dalam proses evolusi diri, terus melarutkan naga guntur, naga iblis, naga Buddha, naga merah zutian, dan naga tabu di tubuh Ye Chen. Naga berkepala 5 terus-menerus dimusnahkan, dan kekuatan mereka bereinkarnasi menjadi Taoisme, darah, kultivasi, asal-usul, dan semangat juang Ye Chen setelah mereka dibubarkan. Naga berkepala 5 tertegun. Mengaum, 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 mengaum. Saat 5 nyanyian naga sedih terdengar satu demi satu, naga petir Scotch surgawi, naga iblis-iblis, naga Buddha-Buddha, naga merah zutian, dan naga terlarang menghilang satu demi satu, menjadi cara, darah, kultivasi, asal-usul, dan semangat juang Ye Chen. Long Wu dapat dengan jelas merasakan bahwa mereka berubah menjadi nirvana. Dengan menghilangnya guntur naga surga dan mereka, naga Tao, naga suci garis keturunan, naga suci asli, naga emas dari basis kultivasi dan naga perang semangat juang di tubuh Ye Chen juga menghilang, dan kembali ke tubuh Ye Chen tubuh suci lagi. Tidak apa-apa juga. Long Wu menelan seteguk air liur, apakah ini berkah tersembunyi?